lakukan ketika menghadapi seperti itu? Mengeluh, meratap, menggerutu. Apa gunanya? Apa manfaatnya? Apa itu menyelesaikan? Justru akan membawa kepedihan di dalam kegelapan itu sendiri. Lantas apa yang kita lakukan? Zikir. Secara umum, kita berzikir. Zikir kita itu adalah zikir asma. Apa sih zikir asma itu? Menyebut namanya. Disebut zikir asma karena zikir kita menyebut nama Allah. Memang ada banyak sekali macam dan warna zikir. Entah itu zikir sir, zikir nur, zikir dat, ada zikir nafi isbat, isbat faqat, ismul a'zam, ada ismul dat. Tapi secara umum, secara dasar, yang sering kita lakukan adalah zikir asma. Jangan sepelekan zikir asma. Zikir asma itu, kalau kita istiqomah melakukannya, fadilahnya luar biasa. Asarnya pun luar biasa. Zikir asma itu mendidik kita selaku hamba agar kita selalu menyebut satu nama, nama yang agung, nama yang sangat mulia. Siapa? Allah. Dengan menyebut namanya saja, dan kita belum mengenal Sang Aku yang bernama Allah, itu pun sudah luar biasa. Apalagi kalau kita sudah masuk ke titik di dalamnya. Zikir asma ini dalam aplikasinya bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, dalam hal-hal yang bersifat umum. Bisa juga kita perjalankan dengan zikir asma ini kepada hal-hal yang khusus. Itu kalau udah ilmu zikir atau tata laksananya zikir itu sudah kita gurukan pada sanad tertentu yang nyambung kepada Nabiullah Muhammad SAW. Akan tetapi kita selaku orang-orang umum, zikir asma itu sudah luar biasa. Contohnya panjenengan, dalam hal zikir jangan diperumit, jangan dipersulit. Semuanya berhak melakukan zikir, semuanya berhak menyebut nama Tuhannya. Bukan yang namanya zikir itu cuma khusus orang-orang yang mengikuti ngaji ini, enggak. Semua manusia berhak menyebut nama Tuhan. Itulah zikir asma. Aplikasinya bagaimana zikir asma itu? Kita bisa mengaplikasinya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Latihlah zikir asma itu. Sering-seringlah menyebut namanya. Contohnya di dalam hidup kita, ketika kita hidup di dunia ini, jangan harap dan jangan bermimpi kita hanya mendapatkan kenikmatan-kenikmatan hidup. Dan jangan mimpi, jangan berharap di dalam hidup ini kita hanya mendapatkan enaknya hidup, keberlimpahan hidup. Enggak. Jangan berharap bahwa hidup ini akan mendapatkan terang dan terang terus. Tidak. Kita selalu berdiri di dua sisi. Kadang gelap, kadang terang. Kadang enak, kadang nggak enak. Ada bahagia, ada derita, ada suka, ada duka.
ada sehat, ada sakit. Itulah hidup. Zikir asma ini penting di dalam kita menghadapi warna-warna hidup yang saya sebutkan tadi. Contohnya, ketika hidup kita gelap. Hidup gelap itu gimana? Urip sarora jelas. Wis ponen kacau kabeh. Bubar kabeh, rusak kabeh. Semua lini hancur. Itulah gelap. Semua keadaan tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Serba kecewa. Serba tidak sesuai dengan harapan. Akhirnya muncullah gelap. Itulah warna gelap di dalam hidup kita. Ada benturan, ada gesekan antara kehendak kita dengan keadaan semesta alam. Gelap akhirnya. Saking gelapnya, makanya ada satu istilah Jawa, sak peteng-petenge bengi isih luwih peteng nalikane kahanan lagi peteng. Segelap-gelapnya malam akan lebih gelap ketika keadaan sedang gelap, serba gelap. Nek wong tuwa jenengane samber gelap. Apa yang kita lakukan ketika menghadapi seperti itu? Mengeluh, meratap, menggerutu. Apa gunanya? Apa manfaatnya? Apa itu menyelesaikan? Justru akan membawa kepedihan di dalam kegelapan itu sendiri. Lantas apa yang kita lakukan? Zikir, sebut nama Tuhan. Allah, 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 Allah. Dengan zikir kita kok tambah gelap. Tambah zikir. Semakin dalam gelapmu, semakin pekat kegelapanmu. Pertajam zikir. Sebut namanya. Zikir asma, menyebut namanya. Kalau engkau tidak zikir, apa yang kamu sebut? Hewan-hewan berkaki 4 mungkin. Ucapan-ucapan sumpah serapah. Maka berzikirlah. Allah, Allah, Allah. Semakin kau merasakan gelap, 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 semakin kau berzikir. Dan akan lebih bagus zikir itu kamu lakukan dengan lisan. Diucapkan dengan lisan. Kemudian hatimu, kemudian jiwa. Sang aku, atau akumu itu yang mengucapkan. Itulah jiwa. Jadi lebih bagus lisan mengucapkan, hati mengucapkan, jiwa mengucapkan. Allah, Allah. Akhirnya ketiga-tiganya berzikir asma Allah, 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 Allah. Zikir terasa hambar karena sering-sering yang kita ucapkan itu zikirnya hanya dengan lisan, tidak sampai ke hati, tidak sampai ke jiwa. Akhirnya ya hambar dan capek rasanya. Itu ketika engkau dalam kegelapan. Ketika engkau berzikir, ketika saya berzikir, maka pada titik tertentu maka kita akan merasa ada satu kesadaran yang tersambung kepada Tuhan kita. Dan ketika kita berzikir, ada satu titik yang bisa kita pegang. Allah, satu titik menjadi satu pegangan supaya kita tidak hancur dengan kegelapan itu. Jenengan akan merasakan itu. Allah, Allah, Allah. Siapa titik itu? Ya, Tuhan kita. Allahu Somad. Allah tempat bergantung. Kayak gitu. Maka disitulah engkau akan mendapatkan satu titik ketenangan. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Karena engkau mendapatkan pegangan di dalam kegelapan hidupmu. Selain kegelapan, coba ketika kita menghadapi satu masalah dan masalah itu tidak kunjung reda, disebut kegelapan atau bukan itu? Ruh kita
jiwa kita akhirnya penasaran. Ini masalah kenapa nggak kunjung-kunjung reda, nggak kunjung-kunjung selesai. Zikir. Zikir. Sebut namanya. Jangan sebut nama lain. Hewan-hewan nggak tahu apa-apa disebut namanya. Ya. Zikir. Zikir itu akan membuat engkau tersambung pada satu titik. Allahus Samad. Allah, 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 Allah. Kemudian ketika kita sakit kok nggak sembuh-sembuh, atau mungkin saudara kita, kakak kita, orang tua kita, adik kita, anak istri kita, naudzubillah. Ketika kita sendiri mungkin sedang dirandung satu penyakit, dan penyakit itu nggak sembuh-sembuh, kita harus sadar diri bahwa sakit itu bisa juga sembuh, tapi bisa juga sakit itu akan membawa dan memberangkatkan kita kepada titik yang namanya kematian. Lantas apa yang kita lakukan? Zikir. Zikir asma. Itu paling mudah. Sebut namanya. Allah, 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 Allah. Luar biasa. Engkau akan mendapatkan satu ketenangan. Makanya dikatakan, tenang di dalam gelap dan terang, tenang di dalam keterpurukan, tenang di dalam berkelebihan, berkelimpahan, berkekurangan, tenang di dalam sehat dan sakit. Semuanya kita membawa ketenangan dari zikir yang kita lakukan. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Dan di mana-mana dalam keadaan yang kita sebut tadi, kita merasa tersambung dengan Allah. Makanya dikatakan la tahzan, jangan takut. Innallaha, sesungguhnya Allah ma'ana, dengan kita. Kalau kita sudah di titik nadir, kita tidak bisa apa-apa dan tidak bisa berkeputusan apa-apa, kita serahkan semuanya kepada yang maha menguasai segalanya, yang maha berkehendak, maha kuat, maha meliputi segalanya. Siapa? Allah. Allah itu apa? Nama Tuhan yang disebut Allah. Zikir asma. Tapi ya jangan zikir itu hanya ketika engkau gelap, sedih, menderita. Enggak. Bahkan ketika engkau dalam kesenangan, keberlimpahan, keberlebihan, kekayaan, kenikmatan, tetap engkau wajib berzikir. Siapa yang memberikan semuanya itu? Allah. Seneng ya seneng, ini aja bungai. Nih, wong Jawa muni, ngono ya ngono, ini aja ngono. Jadi ketika engkau di dalam terang, engkau pun wajib berzikir. Jangan sampai kita mabuk keadaan. Ketika senang, mabuk kesenangan. Ketika sedih, mabuk kesedihan. Ketika hidup, mabuk kehidupan. Itulah yang disebut sakaratul hayat. Mabuk hidup dan kehidupan. Dikasih senang, mabuk. Kasih senang, mabuk. Kasih bahagia, mabuk. Kasih kesedihan, mabuk. Lah itulah sakaratul hayat. Zikir ini akan membebaskanmu dari mabuk kehidupan, dan akan membebaskanmu dari mabuk kematian, sakaratul maut. Zikir asma ini, kalau kita mau melakukan dan kita mau mendawamkan, insya Allah akan menjadi satu titik kekuatan. Pertama yang kau dapatkan adalah ketenangan. Kemudian ketenangan itu akan menjadi kekuatanmu. Kemudian kekuatan itu bertumbuh dan berkembang. Akhirnya menjadi daya kekuatan, daya kekuasaan dari Allah yang diberikan kepadamu, yang sering menyebut namanya, sering berzikir asmanya, dan kau dikuasakan untuk menyelesaikan
menjalani, kemudian mengarungi hidup dan kehidupanmu dengan baik. Oke. Kemudian yang berhubungan dengan zikir asma ini ada yang namanya zikir afngal. Afngal itu adalah perbuatan. Makanya zikir afngal adalah engkau melakukan zikir, bukan hanya konsep, bukan hanya teori. Ada teori zikir asma, lakukan, uf'aul, lakukan. Jadi zikir afngal adalah engkau melakukan zikir itu, maka engkau berafngal zikir. Kenapa ini saya terangkan? Karena banyak sekali orang masuk yang namanya majelis tarekat, majelis zikir, tapi yang dia temukan hanya konsep belaka, konsep pemahaman, dan itu hanya dia konsumsi dengan otaknya dan berhenti di situ, berhenti di konsep, tapi tidak pernah dia lakukan. Kembali lagi dalam konsep dasar, uf'ul, lakukan, just do it. Lakukan, latih dirimu untuk melakukan zikir itu. Sunan Kalijaga ngendika, ngilmu iku kalakone kanthi laku. Ilmu itu akan nyata terjadi setelah kita amalkan, kita lakukan, kita nyatakan. Jadi zikir asma itu akan mempunyai asar atau fadilah ketika kita istiqomah melakukannya, bukan hanya membayangkan, bukan hanya memimpikan mimpi zikir. Nah, ini yang bahaya, dan orang-orang sering tidak sadar. Ikut sebuah majelis zikir yang dia cari konsep, teori, tapi dia tidak pernah melakukan zikir. Asar zikir tidak pernah muncul di dalam wajahnya, karena dia tidak pernah berzikir. Banyak orang pintar teori itu, tapi dia tidak pernah melakukan teori itu. Itu cara Jawane kegeden empyak kurang cagak. Kuwi jenenge ngaji kuping. Ngaji didengar lewat kuping, ya, disimpan di otak, tapi tidak pernah dilakukan, tidak dipraktekkan. Makanya kenapa saya dari awal tadi kok menerangkan zikir yang mudah. Lakukanlah dulu dengan hal-hal yang mudah. Menyebut namanya Allah, 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 hati Allah, Allah, Allah. Itu kan gampang zikir asma. Setelah menemukan asmanya, puja-puji dia, subhanallah, maha suci Allah, alhamdulillah, maha terpuji Allah, Allahu akbar, ma'akum Allah, la haula wa la quwata illa billah. Zikir asma semuanya itu. Asma Allah. Tuh. Zikir asma jangan disepelekan. Fadilahnya luar biasa. Yang penting mau lakukan. Kalau enggak ya ngimpi. Yang penting mau mempraktekkan. Kalau enggak ya tahayul, hayalan. Tuh, saya aja ini harus sering melakukan. Enggak ya sama aja saya yang ngimpi.